Selamat datang di Jagdistik, tempat di mana wawasan diperoleh, membuka pintu menuju dunia pengetahuan. Bersama-sama kita menjelajah Jagdistik, informasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, selamat siang. Kembali lagi dalam podcast Teacher's Talk di kanal YouTube Jagdistik TV. Nah Sobat Pintar, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Liana Melinda. Saya adalah salah satu guru dari SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Nah Sobat Pintar, bagi yang belum tahu nih, beberapa waktu lalu tuh Kemendikbud mengadakan kegiatan yaitu Jambore GTK Hebat. Nah, kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, di kesempatan kali ini saya sangat beruntung. Kenapa bisa dibilang beruntung? Karena bisa berkesempatan untuk berbincang-bincang secara langsung dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa hebat. Nah, kenapa sih bisa disebut luar biasa hebat? Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, kita perkenalkan dulu narasumber kita yang luar biasa hebat ini. Jadi di samping saya ada Bapak Reksi Mahindra dari SMP Negeri 29 Jakarta dan ada Ibu Puri Fitriani dari SMP Negeri 189 Jakarta. Halo Pak, Bu. Halo juga Bu Liana. Gimana Pak, Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita serak dikit. serak dikit. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara langsung untuk ngobrol bareng tentang pengalaman Bapak Ibu yang telah mengikuti Jambore GTK Hebat kemarin gitu ya. Oke Pak, Bu, tadi kan saya sudah singgung sedikit tentang kegiatan Jambore GTK Hebat gitu ya. Boleh nggak sih Pak, Bu, diceritakan sedikit tentang prosesnya bagaimana sih untuk mengikuti Jambore GTK Hebat? Mungkin bisa dimulai dari Pak Reksi dulu kali ya. Ya, terima kasih Bu Liana. Ya. Jadi kegiatan Jambore GTK Hebat ini memang diadakan secara khusus gitu ya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Guru Nasional gitu ya. Jadi kegiatan tersebut ini diadakan biasanya di bulan November gitu ya. Jadi banyak nih rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan yang diadakan gitu ya. Banyak juga event-event selain Jambore GTK Hebat. Nah, salah satu kegiatan yang kita ikuti memang Jambore GTK Hebat 2024. Yang sebelumnya mungkin kegiatannya namanya bukan Jambore ya. Setahu saya di tahun sebelumnya namanya Apresiasi GTK Hebat juga gitu ya. Dan tahun ini namanya Jambore GTK Hebat. Nah, di dalamnya ini ada banyak sekali program-program yang bisa kita ikuti, yang saya ikuti bersama dengan Bu Puri, yaitu adalah di kategori guru SMP. Kalau saya di program inovatif, kalau Bu Puri di dedikatif ya Bu Puri ya gitu. Dan proses tersebut kita lewati sampai akhirnya kita berdua mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian bisa berbagi praktik baik di tingkat nasional. Oke, itu kan tadi sudah disinggung untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta di tingkat nasional. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang yang nasional nih Pak, ya, saya mau tahu dulu nih, mungkin Bapak Ibu guru yang menyaksikan ini mau tahu juga nih gimana caranya bisa berpartisipasi dalam kegiatan Jambore GTK Hebat ini. Mungkin boleh Bu Puri yang... Oke, terima kasih Bu Liana. Jadi informasinya sih disebarluaskan banget ya ini di berbagai platform sosial media. Kayak Kemendikbud itu kan punya banyak akun sosmed ya, tiap bironya punya, dan hampir di semua akun biro-biro Kemendikbud itu disebarkan informasi ini. Kemudian kalau kita ngelirik di grup WA sekolah nih dengan rekan-rekan guru lain, biasanya Kepsek atau Wakepsek itu juga menginformasikan. Cuma memang ada mungkin beberapa persyaratan yang kadang-kadang bikin aduh sempet nggak ya kayak gitu, karena salah satu selain dokumen-dokumen penunjang yang menunjukkan kita memang guru gitu, kita yang harus dikirimkan untuk ikut serta dalam kegiatan ini adalah video praktik baik kita, itu durasi 5-10 menit, sama naskah praktik baiknya yang menjelaskan video tersebut itu minimal 8 halaman.
Nah itu mungkin yang agak-agak gimana gitu ya. Oke, tadi sempat disinggung tentang syarat-syaratnya yang lumayan bikin mungkin agak PR gitu ya Bu ya, tentang esai dan juga video ya. Video. Oke, nah tapi kan kalau Pak Reksa sendiri kan memang guru, basicnya memang guru informatika, sudah terbiasa dengan yang berbau teknologi gitu ya Pak. Nah kalau untuk Bu Puri sendiri sebagai guru BK, nah gimana tuh Bu kira-kira? Itu makanya guru BK aja bisa ikutan Nah. gitu loh, apalagi yang lain-lain. Dan saya bukan guru BK yang maksudnya yang Gen Z gitu Iya, ya, iya, yang udah milenial, yang akrab dengan jadi konten kreator, sering upload video-video di TikTok dan sebagainya. Saya nggak yang kayak gitu. Jadi itu videonya bener-bener mentah banget, cuma gabungan potongan-potongan kegiatan, satu rangkaian kegiatan saya, kemudian dimasukkan dan nggak ada editing yang macem-macem, bener-bener cuma menunjukkan per adegan sesuai narasi, sesuai praktik baik ya, step-stepnya. Digabungkan maksimal, waktu itu video saya cuma 7 menit kok. Udah itu aja, jadi nggak ada editing macem-macem juga. Oke, jadi itu nggak melulu harus yang paham dan melek teknologi, siapapun bisa ikut Bisa, ya, Bu, bisa, Bapak Ibu. semua bisa. Oke, nah mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin baru tahu informasinya boleh ikut di kesempatan selanjutnya gitu ya. Iya, Mungkin di tahun depan berarti ya Pak, apa gimana? Iya. Ya, insya Allah tahun depan ada. Insya Allah ada Insya lagi ya Allah tahun depan. ada ya, Karena tahun depan. tiap tahun dia, Kita harapkan ada. ya mudah-mudahan ada terus gitu. Oke. Nah, tapi Pak, Bu, dalam kegiatan tersebut ya, itu kan kita masih bahas tingkat provinsi. Nah, gimana sih Pak, Bu, untuk bisa menjadi perwakilan Provinsi DKI Jakarta di tingkat nasional? Apa nih yang harus dilakukan dan apa yang Bapak Ibu guru sudah lakukan? Iya, seperti yang tadi disampaikan Bu Puri, bahwa memang kita diminta untuk mempersiapkan naskah dan juga video gitu ya. Dalam perjalanannya sih sebenarnya proses awalnya kita mengikuti kegiatan tersebut dengan mengirimkan naskah dan juga video yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu ada proses yang namanya wawancara ya, Bu Puri ya, wawancara. Itu tapi yang diwawancara bukan kita gitu, karena di di sistem itu kita mencantumkan atasan kita gitu ya, kemudian kerabat kita sama perwakilan dari orang tua murid gitu. Nah, yang menariknya adalah yang diwawancara ketiga orang tersebut gitu ya, tanpa kita ketahui sebetulnya apa sih yang kemudian dibicarakan gitu ya, sampai pada akhirnya muncullah hasil dari wawancara tersebut dan kita diundang untuk mengikuti proses gelar wicara di salah satu hotel di Jakarta. Itu 5 besar ya Bu Puri ya. Jadi menghadirkan 5 besar yang ada di setelah proses wawancara tadi, dan di kegiatan tersebut kita melakukan proses gelar wicara seperti layaknya kita presentasi begitu ya, di depan Bapak Ibu penilai, kemudian di depan juga Bapak Ibu yang mengikuti proses seleksi begitu ya. Jadi kita wawancara, dikasih durasi sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Ada proses tanya jawab baik dari tim penilai maupun dari Bapak Ibu peserta. Sampai pada akhirnya kita dinobatkan lah ya, ibaratnya begitu, diberikan penghargaan oleh BBGP gitu. Dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta memang bergabung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta begitu ya. Jadi teman-teman dari BPGP DIY memberikan apresiasi terhadap 3 terbaik gitu ya. Nah, peringkat terbaik pertamanya kemudianlah yang akhirnya mengikuti kegiatan Jambore di tingkat nasional, seperti itu. Oke, tuh. Ya Sobat Pintar, makanya kenapa tadi saya bilang narasumber kita hari ini luar biasa hebat, karena memang Bapak Ibu guru ini Pak bisa mungkin menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya untuk bisa menggali potensi diri. Nah, tadi Pak sempat disinggung berarti Pak Reksi dan juga Bu Puri menjadi salah satu juara terbaik berarti ya Pak ya, untuk bisa mewakili Provinsi DKI Jakarta. Nah, mungkin saya dan Sobat Pintar lainnya mau tahu nih Pak, apa sih yang bisa menjadi, apa yang dibawa sampai Bapak dan Ibu bisa menjadi juara terbaik 1? Puri mungkin duluan. Oke, kalau saya kan di kategori dedikatif. Iya. Jadi kategori dedikatif itu kalau di narasinya ya, ketentuannya adalah
praktik baik kita yang kita lakukan bersama murid-murid itu tanpa melibatkan penggunaan teknologi atau digitalisasi. Jadi kebetulan karena saya guru BK, ya nggak jauh-jauh ya dari yang berbau-bau ke-BK-an. Yang saya bawa itu, naskah saya itu berjudul Assessment Diagnostik Non-Kognitif untuk deteksi dini siswa berkebutuhan khusus melalui permainan jam bilateral. Gitu, Bu Liana. Oke, permainan apa Bu tadi Bu? Jam bilateral. Nah, boleh nggak tuh Bu? Itu menarik sekali tuh Bu. Mungkin bagi sobat pintar itu masih terdengar asing gitu ya Bu ya. Itu permainannya maksudnya gimana tuh Bu? Nah, sebetulnya awalnya tuh kayak permainan perkenalan kalau dalam event-event gitu ya. Bisa dimanfaatkan di berbagai kegiatan sebetulnya. Cuma kenapa akhirnya saya angkat ini karena ternyata dari kegiatan ini tuh terlihat kita bilang suspek anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah itu PPDB-nya bukan jalur inklusi gitu, Bu Liana. Jadi kita kan punya jalur inklusi dan jalur reguler. Iya. Nah, ternyata anak-anak yang masuk di jalur reguler itu banyak yang sebetulnya inklusi tapi belum pernah didiagnosa, belum pernah diperiksakan, sehingga orang tuanya pun nggak paham kalau mereka tuh inklusi. Nah, gejala-gejala ini ternyata bisa tampak ketika permainan ini dilakukan gitu, sehingga menjadi catatan saya untuk kemudian melakukan rekomendasi ke atasan dan teman-teman guru yang lain, dan juga kita tindak lanjuti hasilnya kalau anak-anak yang dalam pantauan itu ya terpantau suspek, kami komunikasikan dengan orang tuanya, tolong diperiksakan gitu. Oke, kalau tadi kan Bu Puri sudah menjelaskan dari kategori yang dedikatif gitu ya. Nah, mungkin sobat pintar juga bukan mungkin ya Pak, sobat pintar juga mau tahu apa sih yang Pak Resi bawa dalam kategori inovatif sehingga bisa mewakili Provinsi DKI Jakarta di tingkat nasional. Ya, jadi yang saya bawa untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat ini adalah program yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 29 Jakarta, yaitu adalah pengembangan bakat peserta didik melalui radio sekolah berbasis media sosial di SMP Negeri 29 Jakarta. Jadi saya melihat situasi dan kondisi gitu ya, anak-anak yang ada di 29 ini rata-rata mereka sangat lekat sekali dengan gadget. Dan yang dimainkan kalau nggak game ya sosial media gitu ya. Dan salah satu sosial media yang kemudian digunakan itu adalah TikTok gitu ya. Jadi lewat pendekatan itu akhirnya kemudian saya beserta juga dengan teman-teman yang lain untuk berdiskusi kira-kira apa ya kemudian program yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mengasah bakat anak dan juga sekalian untuk membuat konten-konten yang positif gitu ya. Karena rata-rata anak-anak itu hanya sebatas viewers aja nih, hanya sebatas penonton aja, dia belum berani untuk kemudian membuat konten atau menjadi seorang konten creator gitu. Nah, akhirnya dengan kegiatan radio sekolah ini saya mendorong untuk kemudian anak-anak berkreasi. Tapi tentunya radio sekolah yang di bayangan sobat pintar gitu ya. Bukan yang kemudian harus ada pemancar yang tinggi, kemudian ada gelombang AM atau FM gitu ya. Tapi konsepnya mirip-mirip seperti radio, tapi kemudian implementasinya itu kita kaitkan dengan sosial media gitu. Dan salah satu sosial medianya tadi yang saya sudah sebutkan, dan itu dengan harapan anak-anak nantinya bisa membuat konten yang positif gitu ya, diperkenalkan juga dengan perangkat-perangkat teknologi. Kan bayangkan misalnya seusia mereka SMP kemudian dikasih pengalaman seusia orang dewasa, itu kan sangat berkesan mungkin buat mereka. Betul. Dan juga untuk mengasah bakat dan minat mereka di bidang komunikasi. Itu yang kira-kira program yang saya buat dan kemudian saya bagikan ke teman-teman yang ada di kegiatan Jambore GTK Hebat. Oke, Sobat Pintar, tadi sudah disebut salah satu platform yang memang dimanfaatkan gitu ya Pak, apalagi TikTok, bangun tidur scroll TikTok gitu ya Pak, lagi makan scroll TikTok, hal-hal yang mungkin dilakukan sambil scroll TikTok jadi bisa lebih bermanfaat gitu scroll TikTok ya. Nah, tapi Pak, untuk di TikToknya sendiri berarti bisa diakses oleh semua orang kah atau hanya beberapa? Bisa di pihak sekolah kah apa gimana? Bisa diakses ke semua orang gitu ya, yang tapi kita ada
prime time siarannya, itu ada jadwal siarannya. Dan menariknya adalah awalnya kita punya tim, tapi kemudian kita kembangkan tim itu tidak hanya tim inti, tetapi kita rolling jadi per kelas. iya. Jadi setiap kelas punya, karena banyak yang request kan kayak Pak, masa yang siaran itu aja gitu. aja, Jadi iya, kita iya. mau dong gitu. Oh, akhirnya kita buat jadwal per kelas dan ternyata dampaknya sangat positif, sangat luar biasa. Mereka bisa kirim-kirim salam, bisa request lagu gitu. iya. Jadi sesuatu yang mungkin disadari atau tidak, mereka sudah kemudian bisa melakukan kerjasama tim gitu ya, kemudian melakukan komunikasi dengan baik gitu. Jadi ini menurut saya adalah sesuatu yang kita bisa lakukan di tengah luar biasanya fasilitas yang ada di Jakarta gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya mungkin di daerah-daerah lain yang secara fasilitas kurang lengkap, mungkin mereka belum bisa. Tapi ketika kita sudah dikasih fasilitas yang luar biasa, itu kan juga harus bisa kita manfaatkan kira-kira gitu. Berarti memang kebetulan juga anak-anak menyambut baik program namanya Dulan Radio Iya, ya Pak ya, namanya Dulan Radio. Oke, mungkin bagi promosi sedikit kali ya Pak. Mungkin bagi sobat pintar yang mau menyaksikan atau mau mendengarkan, mau request lagu dan lain sebagainya, boleh akses di Dulan Radio. TikToknya Iya. boleh cari aja ya Pak. Iya, ya? iya. TikToknya nama akunnya Dulan Radio di setiap hari apa Pak? Setiap hari Selasa, minggu ke-1 dan ke-3. Setiap hari Selasa di minggu pertama dan juga ketiga. Nanti sobat pintar bisa melihat sendiri kreasi-kreasi kira-kira anak SMP tuh yang ada di bayangan kita kan biasanya anak SMP kalau zaman dulu mah ya udah gitu aja gitu ya Pak. Nah, sobat pintar bisa melihat sisi lain dari anak-anak SMP zaman sekarang yang tentunya dalam bentuk positif. Oke, sobat pintar. Tadi kan kita sudah bahas apa yang mengantarkan Pak Reksi dan juga Bu Puri untuk sampai di tingkat nasional. Nah, tapi Pak kalau untuk Jambore tingkat nasional ya Pak, Bu, kira-kira kegiatannya tuh berapa lama sih Pak, Bu? Kemarin officialnya sih 5 hari ya. Oke, Officialnya 5 hari. Kita berkegiatan itu dari berbagai kategori, tapi ditempatkan di hotel-hotel yang berbeda tiap kategorinya. Karena kan ada yang kategori KEPSEK, kepala sekolah, SMA, SMK, terus ada juga yang PAUD, TK. Kalau kita kebetulan di Dikdas SMP dan SD itu digabungkan di satu tempat lah. Oke, 5 hari berarti lumayan ya Bu ya. Banget, dan itu Lumayan. sampai malam terus ya Pak Reksi Iya, ya, sampai sampai jam malam terus. 10, jam 10 pokoknya siap vitamin aja. Tapi kan itu selama 5 hari pastinya banyak sekali bertemu orang baru yang sama-sama luar biasa hebat, apalagi dari seluruh penjuru yang ada di Indonesia gitu ya Pak Bu ya. Nah, tapi selama 5 hari tuh ngapain? Tadi kan sampai jam 10 katanya ya Bu ya. Berarti selama 5 hari itu kegiatannya apa aja Bu? Kita tuh hari pertama itu pembukaan ya, Pak Iya, Reksi ya, pembukaan, terus pengenalan, sambutan-sambutan gitulah dari para pejabat. Hari kedua itu kita ya kenalkan, ngobrol-ngobrol dengan yang lain, mencari inspirasi dari rekan-rekan guru yang lain, terutama kalau saya kebetulan kategori dedikatif yang dari provinsi lain itu betul-betul kebanyakan dari daerah 3T. Dan itu luar biasa banget, saya dapat inspirasi banyak dari mereka, bagaimana dengan mereka kondisi. Bersyukurlah kita ya di Jakarta, yang maksudnya yang di Jawa Barat aja kayak Purwakarta, Banten itu masih ada daerah 3T-nya. Padahal itu masih di Pulau Jawa loh. Belum yang ke Papua, belum yang ke Jambi, ke Kalimantan dan sebagainya, itu luar biasa. Kita hari kedua kita juga ke velodrome ya. Puncak kegiatan Hari Guru Nasional yang ada para menteri, Bapak Presiden gitu. Dan itu sampai malam ya, kegiatannya sampai malam di situ. 5 harinya sampai malam ya Pak Bu? Iya. Hari paling hari terakhir ya, hari kelima aja yang sampai siang. Sampai siang. Hari keempat sampai malam tuh semua. Terus ke hari keempat kita ngapain hari ya Pak Resi ya? Hari ketiga itu ketiga. kita jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Cobain Transjakarta enggak Bu? Enggak. Oh, enggak. Ada yang cobain Transjakarta tapi kepala sekolah itu MRT. Yang dari daerah diajak naik MRT gitu. Jalan-jalannya kemana Pak? Taman Mini. Nah, ini
ini jadi Nah, keliling tour Indonesia. guide. Beliau jadi tour guide. Karena kan di Jakarta ya. Oh, karena Karena asli dari Jakarta. Jakarta gitu. Jadi Hari ketiga ke Taman memperkenalkan. Mini, sorenya kita ada kegiatan apa namanya mini project. Mini project bersama guru-guru hebat yang lain. Nah, kalau mini project tuh gimana Pak Bu? Kegiatannya ngapain? Mini project itu lebih kepada apa namanya implementasi dari kegiatan literasi numerasi. Jadi kita dibagi per kelompok begitu, kemudian random ya. Kayaknya randomnya itu 2 dedikatif, 2 inovatif deh. Kalau nggak salah ya. Kayaknya gitu. Jadi random. Terus kita kebagian kayak semacam ada kasus gitu. Dikasih yang literasi sama numerasi. Kebetulan saya waktu itu dapatnya yang numerasi. Bu Puri dapat yang literasi. Ya. Kita dikasih berbagai macam perlengkapan seperti kertas plano, kemudian ada spidol, ada kerja kelompok. Ya, kerja kelompok lah itu gitu membuat Berekspresi ya, ya. kemudian ditempel, terus kita saling mengunjungi. Jadi kayak konsep metode window shopping. Yap. Jadi nanti kita keliling ke stand kelompok-kelompok lain gitu ya, ngelihat apa sih yang ide-ide kreatif apa yang dimunculkan oleh kelompok lain, dan kelompok lain juga ngelihat ke stand kita nih. Jadi dapat banyak inspirasi juga sih ya Pak ya kemarin Jadi di kegiatan sekalian itu. sharing-sharing gitu Iya. kan ya, Bu, tentang ide-ide yang inovatif dan juga kreatif lainnya dari Bapak Ibu guru lain. Oke. Nah, tadi kan berarti total ada, berarti prosesnya lumayan panjang. Panjang. Ya, Pak? Hari terakhir itu puncak apresiasi GTK. Jadi semua kategori ya, semua kategori dari lain. kepala sekolah, guru SMA, SMK sampai PAUD gitu ya, itu datang ke hotel kita sebagai tuan rumah gitu ya, karena ballroomnya mungkin paling besar, jadi datang ke situ untuk melakukan puncak apresiasi GTK. Itu dihadiri oleh Pak Wamen, kemudian juga dihadiri oleh Bu Dirjen GTK ya, di kesempatan tersebut gitu. Oke, itu Sobat Pintar tadi secara singkat lah ya Pak ya, yang sudah dilalui oleh Pak Reksi dan juga Bu Puri dalam kegiatan Jambore GTK Hebat. Nah Sobat Pintar, kita juga punya tayangan tentang kegiatan Jambore GTK Hebat yang sudah dilalui oleh Pak Reksi dan juga Bu Puri. Mungkin bisa ditayangkan ya. Oke, nah ini rangkuman kegiatannya kali ya Pak ya? Ya, ini foto terakhir diapresiasi Jambore GTK Hebat bersama dengan seluruh peserta ya, walaupun mungkin nggak semua ya, tapi ini mewakili lah. Mewakili dari provinsi yang ada ya Pak ya, yang perwakilan. Sebagian besar. Oke. Next mungkin ya. Nah, kalau ini apa nih Pak, kegiatannya ngapain? Ini tadi yang tadi sempat saya informasikan bahwa ini adalah proses gelar bicara. Kita 3 hari ya Bu Puri ya di salah satu hotel di Jakarta. Ini adalah proses di mana kita berbagi praktik baik gitu ya. Kalau yang di sebelah kiri yang 3 orang itu beliau adalah tim penilai, kemudian di sisi sebelah kanannya ada panitia dari BBGP dan juga seluruh peserta gitu. Nah, waktu saya tampil dan teman-teman tampil dari inovatif nih, teman-teman yang dari kreatif ada jadi penonton gitu di belakang. Jadi memang ditonton sama Bapak Ibu peserta lain itu. Iya, boleh ditonton gitu, dan peserta umum juga boleh. Peserta umum juga boleh. Iya. Juga boleh ikut. Boleh masuk. Waktu pas Bu Puri tampil ya kita yang nonton gitu. Jadi bergantian gitu. Ini proses berbagi praktik baik gitu di sini sangat luar biasa kalau saya pikir ya Bu Puri. Jadi banyak sekali insight yang saya dapatkan juga. Ternyata baik yang inovatif maupun yang dedikatif ini benar-benar membuat sebuah program yang memang berdampak langsung pada murid gitu ya, sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing gitu. Ini di proses gelar bicara lah. Di sebelah kiri saya, di sebelah kanannya Bu Puri. Ya. Oke, mungkin boleh next. Nah, kalau ini gimana nih Bu Puri? Nah, ini sih megang apa tuh? Megang itu tulisannya terbaik ke 1. Oh iya, iya benar terbaik 1 ya. Makanya ini pas di hari ketiga yang di tingkat provinsi. Jadi pada saat pengumuman siapa yang terbaik di tiap kategori, dan
keputusan siapa yang mewakili DKI ke Iya. Jakarta ke nasional. Jadi ini masa-masa deg-degannya ya. Iya, iya. Penentuan soalnya ya Bu masa-masa ya. deg-degan penentuan gitu. Apalagi Pak Reksi saingannya luar biasa banget. Oh iya Pak. Iya, hebat-hebat. Aduh, programnya luar yang biasa. inovatif Luar luar biasa biasa. pasti. Sampai bingung loh saya aja, kita yang nonton tuh siapa kira-kira ya yang Karena karena semuanya ya, iya. Bu, semuanya bagus, semuanya semuanya inovatif bagus-bagus benar-benar. gitu. Luar biasa, dapat banyak insight banget lah kegiatan ini tuh dari jadi sesuatu yang bagus ya ketika kita diperbolehkan untuk menonton gelar bicara dan presentasi dari peserta-peserta lain karena jadi banyak belajar dari peserta lain, jadi dapat insight, oh iya kayaknya bisa juga nih di sekolah saya. Bisa diterapkan kayak gitu ya gini. Bu ya. Jadi kepikiran juga kan ngundang teman-teman yang lain Iya. untuk mungkin ke sekolah kita gitu kan, berbagi praktik baiknya, siapa tahu bisa dipraktekkan juga di sekolah kita gitu. Oke, kalau Ini dari bersama dengan Pak Kasudin JS2, Pak Ade gitu ya. Yang beliau sangat support sekali kegiatan kita lah. iya, luar biasa ya Pak. Juara terbaik ke-1 gitu. Iya. Harus gitu ya. Iya, harus di-highlight dong Pak, juara terbaik ke-1 kan bangga bisa mewakili Provinsi DKI Iya, Jakarta. Oke, boleh next. Nah, kalau yang ini gimana nih Pak Bu? Kegiatannya apa? Iya, ini bersama dengan seluruh kontestan dari kategori pendidikan dasar ya, SD, SMP. Jadi SD inovatif dedikatif dan SMP inovatif dedikatif. Kalau SMP diwakili oleh saya dan Bu Puri, gitu ya. Untuk DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta gitu. Jadi ini kontingen yang sebelah kanan yang pakai baju merah itu bersama dengan Bu Nuni dan dari BPGP ya, dari BPGP DIY begitu ya. Jadi karena kita bernaungnya di BPGP Iya, DIY. gitu. Kalau yang batik ini di hari terakhir ya Bu Hari Puri ya. terakhir setelah penutupan Jambore nih kita foto-foto. Foto-foto. Nah, terus yang kalau dari Jakarta yang batiknya hitam. Oh gitu. Ah, Oh iya, kalau ada yang- bedanya ya ada Pak ya. bedanya. Kalau yang Jogja Kuning. yang kuning. Yang ada aksen kuning-kuning. Jadi kita ini kayak sister school gitu ya sama DIY. Iya. Karena BPGP-nya jadi satu. Iya, Jadi iya. tim penilainya untuk tingkat provinsinya kita bernaung di bawah BPGP DIY. Kalau lain-lain kan mungkin Jawa Barat, Iya, BPGP punya Jawa BPGP Barat sendiri. aja masing-masing gitu ya Bu ya. Oke. Dan dari BPGP memang kita sangat didampingi ya Bu Puri ya selama 5 hari di Jakarta itu kita didampingi betul gitu ya. Diperhatikan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak gitu ya atas perhatian yang Betul, kemudian betul. diberikan. Kira-kira itu. Oke. Boleh next. Nah, ini ada cuplikan dalam bentuk video kali ya Pak ya. Iya. Oke, ini udah yang membuat koreksi apa? Iya, ini saya. Pembukaan ya Pak ya. Iya, ini pembukaan. Ini proses gelar bicara di malam hari dan di hari kedua ini lebih kepada yang tadi ya. Jalan-jalan. Enggak, bukan. Oh, bukan. Itu puncak hari itu hari buruh. ketiga ya Pak ya? Udah hari ketiga. Jalan-jalan. Iya, ini puncak kegiatan di Velodrome, puncak hari buruh. Sama dengan Pak Presiden. Ya, bisa beliau hadir. Saya nggak ngerekam ini. Aduh. Ada cuma. Boleh. Nah, ini jalan-jalan. Ini jalan-jalan. Nah, ini yang proses Mini project. Mini Mini project. project tadi yang sharing-sharing itu ya. Itu seru-seruan lah di hari ketiga itu. Memang kalau Dikdas ini agak beda dengan yang kategori lain yang kepala sekolah, PAUD, SMK, SMA. Mereka konsep dasarnya adalah bersenang-senang. Jadi intinya ketika sudah sampai di nasional itu kita tidak dikompetisikan lagi. Jadi rohnya itu adalah kolaborasi. Makanya dibikin kegiatan yang kerja kelompok itu untuk berkolaborasi dengan kan satu tim kita dari beda-beda provinsi nih, nggak ada yang sama dan beda kategori juga ya, Iya, beda iya. kategori juga yang dedikatif dan inovatif digabungkan karena rohnya adalah kolaborasi. Itu yang ingin ditanamkan oleh Dikdas. Oke. Oke, Sobat Pintar, makanya kenapa tadi di awal saya sebutkan narasumber kita ini luar biasa karena sudah terbukti dari cerita-ceritanya tadi sharing-sharing bincang-bincang yang tadi sudah kita lakukan gitu ya.
terbukti bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sini, Bapak Ibu guru yang luar biasa, harapannya itu sangat memotivasi saya sih Pak Bu untuk jadi lebih baik lagi, untuk menggali potensi diri saya juga, apalagi kan untuk mencerdaskan anak bangsa ya Pak Bu ya gitu. Jadi pasti sobat pintar lainnya juga merasa termotivasi ini harapannya setelah menyaksikan Teachers Talk kali ini gitu. Oke sobat pintar, itu dia tadi sharing-sharing dari Pak Reksi dan juga Bu Puri. Makanya tadi kenapa di awal dibilangnya narasumbernya luar biasa hebat, karena memang dari paparannya, dari sharing-sharing hari ini udah terbukti kalau Bapak Ibu guru yang ada di sini, Bapak Ibu guru yang sangat menginspirasi gitu ya. Nah Pak Bu, karena kan tadi sempat disinggung juga nih, kira-kira tahun depan ada lagi nggak sih? Nah bagi Bapak Ibu guru dan sobat pintar lainnya nih, kalau mau ikut Jambore GTK Hebat, ada nggak sih tips and triknya gitu? Termasuk siapa tahu saya bisa ikut gitu, siapa tahu. Ya kalau kalau ini berbagi aja ya gitu. Ini sebenarnya kali pertama saya ikut gitu ya. Kegiatan Jambore GTK Hebat. Tahun sebelumnya tahu bahwa ada kegiatan, tapi karena ada beberapa hal akhirnya saya memutuskan untuk tidak ikut dulu gitu ya. Akhirnya ikut. Tapi tahun ini pun ada dramanya. Dramanya adalah belum sempat mendaftar sampai dengan hari terakhir pendaftaran gitu, karena ada 1-2 hal gitu. Kemudian di hari berikutnya saya baru tahu bahwa ada perpanjangan. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut gitu ya. Mungkin kalau tips dan triknya adalah Bapak Ibu supaya tidak bingung nanti membuat program apa, ya program yang sudah biasa dilakukan saja, yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada. Sebetulnya tidak juga kemudian harus menyiapkan video dari awal. Kan kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu mengajar kan punya dokumentasi. Nah, dokumentasi itu yang kemudian digabung-gabung aja itu sebenarnya udah cukup baik ya Bu Puri ya. Jadi pakai yang sudah ada, kemudian memang kegiatan tersebut yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi supaya nanti pada saat penulisan naskahnya itu tidak bingung gitu ya. Karena khawatir ketika misalnya kita bikin baru atau misalnya programnya baru kita jajaki, kita agak kesulitan untuk nulis itu. Tapi pengalaman saya adalah ketika kita memang sudah langsung terjun di kegiatan tersebut, itu akan sangat membantu kita dalam menulis esai gitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang kemudian kita juga cari referensi dari tempat yang lain gitu ya. Kemudian hal-hal lain ya, ketika misalnya bisa kita prepare videonya dengan baik, ya di prepare dengan baik. Tapi ketika misalnya perangkat yang kita punya tidak terlalu mendukung, sebetulnya tadi yang Bu Puri bilang bahwa video yang dibuat bahkan mentah ya, dalam tanda kutip gitu ya. Artinya tidak mesti seorang profesional yang kemudian bisa membuat video-video yang bagus dan sinematik gitu ya, kalau kata anak-anak sekarang. Jadi video yang udah ada atau video yang biasa kita sudah praktekkan di kelas itu juga sudah bisa. Cuma yang mungkin di highlight adalah kalau inovatif mungkin akan bersentuhan langsung dengan bagaimana kita menggunakan teknologinya. Kalau dedikatif mungkin ada unsur teknologinya enggak ya? Kalau dedikatif nggak ada ya. Tapi lebih bagaimana kemudian mendedikasikan waktunya ya untuk anak-anak gitu. Itu sih kira-kira. Oke, sobat pintar, kalau itu dari tips dan trik dari Pak Reksi dari kategori GTK inovatif. Nah, sekarang kita dengarkan tips and trik dari Bu Puri dari kategori dedikatif. Silakan Bu Puri. Kalau itu sebenarnya sih yang agak tricky ya, yang agak perlu perhatian itu judul. Nah, judul itu harus dibuat semenarik mungkin, yang kira-kira bikin jurinya itu kepo gitu ya. Apaan sih nih gitu, kira-kira bikin jurinya kepo. Kalau misalnya saya isinya sama gitu ya, terus saya kasih, dengan saya bikin judul Assessment Diagnostik Non-Kognitif untuk deteksi dini siswa berkebutuhan khusus dengan menggunakan permainan jam bilateral. Itu kan apaan ya, itu gimana ya gitu kan, cukup bikin orang penasaran. Iya, kayak gitu tadi saya tanya ya Bu ya. Gitu. Tapi beda mungkin kalau saya judulnya cuma deteksi dini siswa berkebutuhan khusus.
Iya. Nah, Atau template ya, Bu, flat aja template. gitu ya. Misalnya apa nih, orang mungkin akan mikir ya deteksi dini ya udah paling kan dibawa ke klinik udah biasa gitu kan Iya, gitu iya. tapi ternyata kan kita punya ada sesuatu yang beda, metode yang beda. Dan betul kata Pak Reksi, nggak usah khawatir dengan estetika video, nggak usah, ya oke kita bikin video yang sebaik mungkin semampu kita, tapi nggak usah terlalu dipusingin kalau kita nggak punya peralatan atau sebagainya. Saya ngerekam tuh cuma pakai HP yang harga 2 jutaan, jadi nggak yang HP yang spek tinggi juga enggak, terus editingnya juga ya cuma pakai Canva doang gitu ya, nggak yang macem-macem gitu, pasti semuanya bisa. Judul sih yang terutama, main di judul. Berarti kalau bisa disimpulkan tadi dari Bu Puri, dari dedikatif tuh yang penting yang agak trik itu judul ya Bu ya. Buatlah semenarik mungkin ya Sobat Betul. Pintar. Kalau dari yang inovatif tadi yang penting nggak apa sih Pak bahasanya? Kalau dari inovatif ya Yang nggak, penting terbiasa dengan Iya. teknologi gitu ya. Ya, Yang teknologi bersentuhan langsung dengan dan- teknologi. dan memang yang sudah biasa dilakukan di keseharian gitu. Oke. Tapi itu untuk kategori tahun ini ya. Oh iya. Untuk tahun depan Jadi tahun kita depan, nggak tahu juga Iya, nih iya, kategorinya betul, akan betul. seperti apa. Betul. Gitu. Oke, syukur-syukur sih sama gitu ya Pak. Amin, kategorinya. Cuma mungkin mudah-mudahan. tapi Iya, tapi kalau saya sih dalam berbagai kesempatan selalu sharing juga ke teman-teman gitu ya, bilang bahwa memang ini sifatnya seperti kompetisi begitu ya, tapi rasa-rasanya kayaknya gitu ya, harusnya semangat berbaginya jauh lebih tinggi dibanding Betul. semangat kompetisinya, karena bisa dibayangkan kemudian pada saat gelar bicara kita bertemu dengan 5 besar, teman-teman yang sesama satu provinsi gitu ya, dia bisa membuat program yang luar biasa, kemudian sampai ke tingkat nasional, bisa bertemu dengan 37 provinsi lainnya, dengan keberagaman yang mereka punya, dengan situasi dan kondisi yang mereka alami begitu ya, mereka bisa membuat program yang sangat luar biasa, dan itu rasa-rasanya nilainya akan sangat terlalu murah kalau misalnya kita alasannya hanya sekedar kompetisi gitu. Sama niatnya mungkin Niat, ya. ya. Jadi iya. kenapa alasannya kalau buat saya make sense banget gitu ya. Kenapa alasannya kita harus bikin video dan itu harus diupload di YouTube atau di IG ya. Karena supaya banyak orang yang bisa melihat kan. Banyak orang yang bisa mengakses. Jadi seperti kata Pak Reksi, terlalu murah kalau kita fokusnya di kompetisinya. Tapi mungkin ada niat berbagi, niat ibadah gitu mungkin ya. Barangkali video yang kita upload, entah kita menang atau enggak, entah kita sampai ke nasional atau bahkan provinsi atau enggak, masuk 5 besar atau enggak, itu video kalau saya pribadi saya niatkan mudah-mudahan ini memberi manfaat pada orang lain gitu. Barangkali ada yang memanfaatkan video yang kita unggah itu, nonton video kita kan, berharapnya jadi amal jariah ya buat kita kalau itu dipraktekkan juga sama orang lain gitu sih. Oke Sobat Pintar, itu dia tadi beberapa tips dan trik yang dibagikan oleh Pak Reksi dan juga Bu Puri ketika nanti Sobat Pintar ingin mengikuti GTK Hebat di tahun depan kalau kategorinya masih sama gitu ya Pak Bu ya. Oke, sebelum kita tutup nih Pak Bu, kira-kira ada nggak nih closing statement mungkin dari Pak Reksi dulu kali ya? Ya, dari saya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Bapak Ibu yang mungkin di kesempatan kali ini belum bisa mewakili provinsinya masing-masing begitu ya, tapi saya yakin di setiap benak Bapak Ibu yang ada di luar sana gitu ya, tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta, yang ada di luar sana pasti punya keinginan, punya program yang sangat luar biasa. Jadi silahkan dikembangkan, silahkan dilanjutkan programnya. Kalau misalnya kompetisi atau kegiatan-kegiatan seperti ini adalah bagian dari Bapak Ibu berbagi untuk yang lain, silahkan dimanfaatkan gitu ya. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan. Dan tentunya dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sangat mengapresiasi Bapak Ibu guru yang kemudian sudah mendedikasikan waktunya, tenaganya gitu ya, program-programnya di sekolah, dan tentunya harapannya adalah program yang kita buat ini berdampak langsung pada proses
pembentukan karakter anak gitu ya, pengembangan bakat dia di sekolah, hingga prestasi yang kemudian nanti akan mereka capai baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu sih. Oke, itu tadi dia penutup yang disampaikan oleh Pak Reksi. Kalau dari Bu Puri gimana, Bu? Kalau dari saya sih mungkin memang nggak semua orang punya jiwa kompetisi gitu ya. Jadi memang kita sebaiknya tidak fokus kepada kompetisinya. Karena seperti saya highlight tadi di awal statementnya Bu Liana, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Jadi kita nih nggak cuma mencerdaskan kehidupan bangsa loh, praktik baik kita terus dilakukan, inovasi-inovasi baru juga perlu terus. Inovasi dalam hal ini bukan cuma yang menggunakan teknologi, tapi karena murid-murid kita itu kan dinamis, dari generasi ke generasi itu template-nya bisa berubah-ubah. Yang angkatan tahun sekian tuh modelannya begini, rata-rata satu angkatan berikutnya bisa beda gitu. Jadi itu perlu pengamatan perlu terus dilakukan, inovasi-inovasi baru untuk membersamai murid juga perlu terus kita tumbuhkan, karena kita bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kita saat ini sedang merawat generasi yang akan merawat kita di masa tua nanti. Gitu. Oke, luar biasa sekali closing statementnya dari Bu Puri dan juga Pak Reksi ya, Sobat Pintar. Oke, Pak Reksi, Bu Puri, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast Teachers Talk kali ini. Terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya untuk saya dan Sobat Pintar lainnya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan. Oke, Sobat Pintar, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Ibu Guru Hebat perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan Jambore GTK Hebat Nasional. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih Sobat Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus, duduk santai nikmati Jak Istiqlal. Hayo bergabung kita naik lebih tinggi. Tekan like, subscribe dan share di Jak Istiqlal. Di Jak Istiqlal kami pandu temu. Ayo bergabung